Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua kesehatan, ya, keimanan, sehingga kita bisa bertemu lagi nih anak-anak di pelajaran matematika. Untuk kali ini kita masuk di materi yang baru ya, karena kemarin kita sudah ulangan yang bab keempat ya, tentang lingkaran. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya adalah bangun ruang. Nah, untuk materi ini ada 4 hal yang akan Bu Guru terangkan ya. Yang pertama nanti berkaitan dengan informasi tentang keitian maupun kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, berikut materi ajar, dan terakhir evaluasi. Mari kita bisa ikuti anak-anak ya. Dari yang pertama nih, kita mau lihat keitian dan kompetensi dasar. Nah, keitiannya apa? IT itu kan Islam terpadu ya anak-anak ya. Jadi ada landasan Al-Quran maupun As-Sunnah yang berkaitan dengan materi ini. Nih, hadis riwayat Tabrani. Barang siapa membangun suatu bangunan melebihi keperluannya, artinya bermegah-megahan, maka Allah akan menyuruhnya, memikulnya di atas pundaknya pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam Islam untuk membuat bangunan ya, itu ada aturannya ya, jadi tidak sesuka hati ya. Dan nanti insya Allah anak-anak ketika belajar materi ini akan bermanfaat ya, termasuk nanti bisa membuat bangunan yang bagus ya. Namun ingat ya, diberikan batasan bahwa ketika membuat tidak boleh berlebihan ya, atau melebihi keperluannya. Nih, di akhirat nanti akan seperti ini, Allah akan menyuruh memikulnya ya, jika itu berlebihan. Baik ya, kita lanjut ke kompetensi dasar, yaitu menjelaskan bangun ruang kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola, serta bangun ruang gabungannya, serta luas permukaan dan volume bangun ruang kubus balok. Nah, untuk materi ini cukup banyak ya anak-anak ya. Sebetulnya ini materi masuk dalam semester 2, tapi Bu Aminah ambil 1 poin ya, tentang nanti ciri-ciri bangun ruang ya, bangun ruang kubus balok ya, dan sebagainya ini, termasuk jaring-jaringnya ya. Nanti Bu Guru jelaskan di semester 1 ini. Baik, kita kembali ke awal. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Apa nih tujuan pembelajaran pada hari ini? Ada 2 hal yang penting. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis bangun ruang. Dan yang kedua, membandingkan berbagai bangun ruang. Nah, mari kita lanjutkan tentang materi ajar. Nah, ada yang tahu apa itu bangun ruang? Nah, kita perlu tahu nih, apa pengertian bangun ruang? Artinya, bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisi. Nah, bangun ruang ini ada 2 poin yang akan kita pelajari, yaitu bagian-bagian bangun ruang dan jenis-jenis bangun ruang. Mari kita buka yang pertama ini dulu ya, bagian-bagian bangun ruang. Oke, ada 3 bagian ya. Yang pertama sisi, yang kedua rusuk, dan yang ketiga titik sudut. Ya. Tentu anak-anak sudah tidak asing ya mendengar istilah sisi, rusuk, dan titik sudut. Kita ulang kembali ya. Apa sih yang dimaksud dengan titik sudut? Yaitu titik dari hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih ya. Jadi untuk bangun ruang ini minimal titik sudut itu terdiri dari 3 rusuk yang bertemu ya. Kenapa kok 3? Karena bangun ruang, sehingga dikatakan bahwa bangun ruang itu termasuk bangun 3 dimensi ya. Kalau cuman hanya 2 rusuk itu ya termasuk nanti 2 dimensi ya, bangun datar.
Nih, kita lihat. Nah, bangun apa ini? Balok ya, tahu kan? Oke, kita lihat. Ini titik sudut ada berapa ini? A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 titik sudut. Kita lihat yang A. Ini pertemuan berapa rusuk ya? Oke, 1, 2, 3. Ya, rusuk itu garis ya. Nah, pertemuan 3 rusuk inilah yang bentuk titik sudut. Nah, ini yang B juga begitu. 1, 2, 3. Yang F, 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke rusuk. Apa sih rusuk? Yuk, kita buka bersama. Nih, rusuk adalah ruas garis dapat berupa garis lurus atau lengkung pada bangun ruang. Kita lihat contohnya. Nih, bangun balok ya anak-anak, maka rusuk yang satu ini, rusuk AB. Ya, karena ada dibatasi oleh 2 titik, yaitu titik A sama B. Ini, rusuk yang ini apa? Rusuk BC. Bu Guru mau kasih contoh yang ini, rusuk EH. Yang berdiri atau tinggi, atau ini rusuk CG. Ya, dan seterusnya. Yuk, kita lihat bagian yang terakhir yang perlu kita pelajari adalah sisi. Apa nih sisi? Sisi adalah bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan di sekitarnya. Jadi pembatas antar ruang ya, kalau bangun ruang ya namanya sisi. Mari kita lihat. Oke, untuk bangun apa ini anak-anak? Kubus ya. Nah, kalau tadi kita 2 kali balok, sekarang kita lihat kubus. Nah, di kubus ini ada berapa jumlah sisinya? Mari kita lihat. Tadi pembatas ya, bagian yang membatasi ruang satu dengan lainnya. Jadi ini, nah yang depan ini, sisi depan. Kemudian yang samanya juga dengan sisi belakang. Ini. Kemudian sisi yang kiri. Nah, sebelah sini, ini sisi yang kanan. Ada lagi sisi yang atas sama sisi yang bawah. Jadi ada berapa? 6 ya. Inilah dinamakan sisi. Baik, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya adalah jenis-jenis bangun ruang. Oke, ini lihat ada banyak nih ya. Ada kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Anak-anak sudah tidak asing kan dengan yang namanya kubus, balok ya. Perlukah kita ulang? Oke, baik, kita buka sebentar ya. Kubus nih. Nih, kubus ya. Kubus merupakan bentuk bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi yang sama besar atau kongruen. Ciri-cirinya, nah, kubus memiliki 6 sisi persegi yang sama besar, betul ya. Kemudian kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, betul, dan memiliki 8 titik sudut. Oke, nah, kita kembali ke balok sekarang. Nah, balok merupakan bangun ruang dibatasi 6 persegi panjang, di mana 3 pasang persegi panjang sama besar dan kongruen ya. 3 pasang anak-anak, atas dengan bawah, kanan dengan kiri, depan dengan belakang. Ya, mari kita lihat ciri-cirinya. Oke, balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Kemudian balok memiliki 3 pasang bidang sisi berhadapan sama besar. Nah, ini pasang ya, 3 pasang. Kemudian balok memiliki 12 rusuk. Terus balok memiliki 4 buah rusuk yang sejajar sama panjang. Dan terakhir, balok memiliki 8 titik sudut. Ya. Oke, kita kembali ke bangun berikutnya, yaitu prisma. Oke, anak-anak, ini baru ya buat kalian. Prisma merupakan bangun ruang yang alas dan atasnya kongruen, sama besar dan sejajar. Ingat, semua bangun kalau atasnya dengan alas ya, ingat ya, atas dan alas itu kok sama, sejajar dan kongruen berarti namanya prisma. Mari kita lihat ciri-cirinya. Oke. 1. Rusuk prisma alas dan atas yang berhadapan sama dan sejajar. Bagus. Kemudian rusuk tegak prisma tegak lurus dengan alas dan prisma. Rusuk tegak prisma sama dan sejajar. Rusuk tegak prisma disebut juga tinggi prisma. Ya, itulah untuk prisma. Nah, nanti kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Lanjut 5. Limas merupakan bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi banyak
dan dari bidang alas tersebut dibentuk suatu sisi berbentuk segitiga yang akan bertemu pada satu titik. Nah, ini gambarnya ya. Alasnya segi banyak nih. Ada berapa nih rusuknya? 1, 2, 3, 4. Jadi segi 4 ya. Nah, nanti kita lihat macam-macam limas ya. Kemudian atasnya membentuk satu titik puncak ya. Nah, ini lancip nih ya. Jadi nggak sama. Kalau prisma tadi kan atasnya sama ya. Tapi kalau limas atasnya bentuknya titik puncak. Mari kita lihat ciri-ciri limas. Oke. Bidang atas berupa sebuah titik. Nah, nih tadi ya lancip. Bidang bawah berupa bangun datar dan bidang sisi tegak berupa segitiga. Oke. Itu untuk selanjutnya kita masuk ke ya, macam-macam limas. Nah, ini contoh nih. Ada limas segi 4 karena bawahnya berbentuk segi 4. Limas segitiga, alasnya segitiga. Alasnya segi 5 ya limas segi 5. Alasnya segi 6 ya limas segi 6. Nah, lihat atasnya, nih lihat atasnya selalu membentuk titik puncak ya. Nah, inilah yang membedakan limas dengan prisma. Nah, begitu. Mari kita lanjutkan. Ya, ke materi ajar yang selanjutnya. Ya, tadi kita sudah masuk ke ini ya jenis-jenis bangun ruang ya. Kita masuk ke kerucut sekarang. Ya. Apa sih kerucut? Yaitu suatu bangun yang merupakan suatu limas beraturan pada bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, ini bentuknya lingkaran. Nah, ini karena atasnya membentuk titik puncak, berarti ini termasuk limas, tapi alasnya lingkaran. Maka disebut kerucut. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tabung. Nah, lihat nih. Tabung merupakan bangun ruang berupa prisma tegak dengan bidang alas dan atas berupa lingkaran. Jadi, tabung ini termasuk prisma ya. Prisma ini karena atas dan alasnya bagian ukurannya sama ya, sejajar kongruen. Namun, alasnya dan atapnya karena berbentuk lingkaran, maka disebut tabung. Bagaimana ciri-ciri tabung? Memiliki 2 rusuk, alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, dan memiliki 3 bidang sisi. Ya, kita lanjut. Dan terakhir adalah bola. Ya, bola merupakan bangun ruang berbentuk setengah lingkar diputar mengelilingi garis tengahnya. Ayo kita lihat ciri-ciri bola. Nih, memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Disebut sisi bola, disebut dinding bola. Bola tidak punya titik sudut dan rusuk. Nih, tidak punya titik sudut ya. Kemudian jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter. Nah, seperti ini ya. Sudah paham? Nah, kita lanjut ke nih, evaluasi. Baik, evaluasi anak-anak. Kalian lihat ada 10 macam kuis ya. Nanti kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, Bu Guru akhirin dulu aja ya. Untuk materi hari ini, ya kita kembali ke halaman awal. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.